Rahasia dan bahagia yang tercinta, coba bayangkan jika tubuh manusia itu seperti sebuah kota besar yang sibuk. Ada jalan raya, ada sistem transportasi, kantor-kantor penting, pusat distribusi makanan, tempat pengolahan limbah, dan ada pusat kendali utama. Agar kota ini berjalan lancar, semua sistem harus bekerja sama. Tidak boleh ada yang terlalu sibuk atau malah diam tak bergerak. Semuanya harus seimbang. Nah, itulah yang terjadi dalam tubuh kita setiap detik. Tubuh bekerja untuk menjaga keseimbangan internal meskipun di luar sedang kacau, panas, dingin, atau stres, atau kita sedang sakit hati sekalipun. Kemampuan tubuh menjaga keseimbangan inilah yang disebut homeostasis. Kata ini mungkin terdengar rumit, tapi sesungguhnya homeostasis adalah sahabat hidup kita setiap hari. Ia bekerja dalam diam tanpa kita sadari. Tapi kalau ia terganggu sedikit saja, maka tubuh kita akan memberi tanda. Dan jika terganggu terlalu lama, maka penyakit pun datang. Hari ini kita akan menyelami keajaiban homeostasis, bukan hanya sebagai istilah biologi, tapi sebagai pelajaran hidup. Apa itu homeostasis? Secara sederhana, homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga lingkungan internalnya supaya tetap stabil, meskipun lingkungan luar berubah-ubah. Misalnya ketika cuaca panas, tubuh berkeringat untuk menurunkan suhu. Jika saat cuaca dingin, tubuh menggigil untuk menghasilkan panas. Jika saat gula darah naik, setelah makan banyak karbohidrat atau yang mengandung gula banyak, tubuh melepaskan insulin untuk menurunkannya kembali. Semuanya itu terjadi secara otomatis, tanpa kita perintah, tanpa kita sadari. Inilah keajaiban tubuh kita. Homeostasis berasal dari kata Yunani homeo, artinya sama. Stasis artinya berdiri atau tetap. Jadi homeostasis artinya tetap sama atau tetap seimbang. Tubuh kita mempunyai beberapa sistem utama yang bekerja menjaga homeostasis. Pertama, sistem saraf. Sistem ini bekerja sangat cepat. Misalnya saat suhu naik, sensor di kulit dan otak langsung mengirim sinyal ke otak, bagian hipotalamus. Otak lalu memberi perintah ke kelenjar keringat untuk bekerja. Maka keluarlah keringat. Suhu tubuh pun menjadi turun. Yang kedua, sistem endokrin atau hormon. Ini seperti pengatur jangka menengah. Misalnya saat gula darah naik, pankreas mengeluarkan insulin. Insulin membantu sel menyerap gula. Jika terlalu rendah, pankreas mengeluarkan glukagon namanya agar hati melepaskan cadangan gula. Yang ketiga, sistem ekskresi, yaitu yang berkaitan dengan ginjal, yang menjaga kadar air dan garam dalam tubuh. Jika kita minum banyak air, tubuh mengeluarkan urin lebih encer. Jika kita dehidrasi, urin menjadi lebih pekat karena tubuh menahan air. Yang keempat, sistem pernapasan dan sirkulasi. Kadar oksigen dan karbon dioksida itu harus seimbang. Jika kita menahan napas, tubuh memberi sinyal untuk segera bernapas. Jika kita panik, napas jadi cepat, tubuh berusaha menyesuaikan. Setiap sistem ini bekerja seperti tim yang sangat terkoordinasi. Mereka saling memberi sinyal, saling menyesuaikan, dan saling menolong. Mari kita lihat contoh-contoh nyata dari homeostasis yang kita alami setiap hari. Misal, suhu ideal tubuh manusia adalah sekitar 37 derajat Celcius. Ketika suhu naik karena demam, tubuh akan berusaha mendinginkan diri. Ketika suhu turun karena kedinginan, tubuh menggigil untuk menghasilkan panas. Contoh berikut tentang gula darah tadi. Setiap kali kita makan, terutama makanan manis atau karbohidrat, gula darah akan naik. Tubuh segera mengeluarkan insulin untuk menurunkannya. Kalau tubuh gagal mengatur ini, nah, kita akan bisa terkena diabetes. Kemudian masalah tekanan darah. Saat kita berdiri, tiba-tiba dari duduk, tekanan darah bisa turun. Tapi tubuh langsung mengaktifkan refleks agar tekanan darah kembali normal.
Jika refleks ini lemah, kita bisa pusing atau orang mengatakan pet-petan, bahkan bisa pingsan. Tubuh juga selalu menjaga pH darah ya, yang harus dijaga antara 7,35 sampai 7,45 pH-nya. Jika terlalu asam atau terlalu basa, enzim tidak bisa bekerja dan ini bisa membahayakan nyawa. Paru-paru dan ginjal bekerja sama menjaga pH tetap stabil. Masalahnya muncul ketika tubuh gagal menjaga homeostasis. Misalnya, mengapa terkena penyakit diabetes? Ya, karena tubuh gagal menurunkan gula darah dengan baik. Mengapa terjadi hipertensi? Karena sistem pengatur tekanan darahnya terganggu. Mengapa terjadi stroke atau serangan jantung? Itu karena ada gangguan serius pada sistem sirkulasi darah yang menyebabkan sel tidak mendapatkan oksigen. Sel-sel jantung tidak mendapatkan oksigen. Jika tubuh terkena dehidrasi yang berat karena kurang minum atau karena kepanasan yang lama, akan mengganggu keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh. Yang menarik, gangguan homeostasis tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis. Stres emosional juga bisa mengacaukan keseimbangan ini. Saat kita cemas, jantung berdetak cepat, napas tak teratur, otot tegang, dan ini semua mempengaruhi kerja hormon dan organ. Makanya, menjaga homeostasis bukan hanya soal makan sehat atau olahraga, tapi juga soal menjaga pikiran, perasaan, dan relasi sosial kita. Tubuh manusia mempunyai kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri. Ketika kita kekurangan oksigen, misalnya saat berada di pegunungan tinggi, tubuh kita akan meningkatkan produksi sel darah merah agar oksigen tetap cukup karena sel darah merah itu pengangkut oksigen. Ketika kita berolahraga secara rutin, tubuh menyesuaikan agar jantung bisa bekerja lebih efisien. Ini semua bentuk dari adaptasi biologis demi menjaga homeostasis yang lebih kuat. Bahkan saat kita sedang tidur, tubuh tetap bekerja, memperbaiki sel, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan hormon. Menariknya, konsep homeostasis ini tidak ada di tubuh manusia. Di alam semesta pun konsep ini ternyata berlaku. Bumi menjaga suhu rata-ratanya di muka bumi dengan sistem iklim dan lapisan atmosfernya. Alam semesta menjaga ekosistemnya melalui pemeliharaan keseimbangan jumlah binatang predator dan mangsanya. Bahkan masyarakat bisa dikatakan sehat jika ada keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial. Tubuh manusia hanyalah satu contoh kecil dari bagaimana kehidupan bergantung pada keseimbangan dinamis. Di zaman modern, manusia penuh tantangan bagi sistem homeostasis tubuh karena kita duduk terlalu lama, makan berlebihan dan tidak teratur, kurang tidur, stresnya bertambah kronis, dan sering terpapar polusi dan racun. Ini semua membuat tubuh bekerja keras mempertahankan keseimbangan. Lama-lama, sistem ini bisa lelah. Maka kita perlu membantu tubuh kita dengan cara makan teratur dan seimbang, jangan terlalu banyak gula, garam, dan lemak jenuh, harus cukup tidur. Tidur adalah waktu restoratif saat tubuh menyeimbangkan ulang sistemnya. Kita harus bisa mengelola stres melalui misalnya meditasi, menarik napas dalam, berjalan kaki, atau sekedar bersyukur, yang semuanya membantu menenangkan sistem saraf. Perlu juga dilakukan olahraga rutin karena gerak tubuh adalah cara alami memperkuat sistem homeostasis. Perlu minum cukup air karena air adalah pelarut utama dalam tubuh. Tanpa air, semua sistem terganggu. Pelihara hidup yang teratur sesuai ritme alam. Bagaimana? Perlu diatur agar terpapar cahaya pagi, tidur saat malam, makan saat lapar, bukan sekedar gaya hidup.
Ini adalah cara tubuh menjaga ritme biologisnya. Jadi homeostasis mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, tidak selalu dalam kondisi nyaman, tapi mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Tubuh kita adalah guru kehidupan. Ia mengingatkan bahwa perubahan adalah bagian dari hidup, tapi selalu ada jalan untuk kembali ke titik seimbang. Saat kita lapar, ia memberi tanda. Saat kita lelah, ia mengingatkan. Saat kita terlalu cemas, ia mengganggu tidurmu. Semua itu adalah bahasa tubuh yang meminta, kembalilah ke tengah, kembalilah ke keseimbangan. Dan jika kita belajar mendengar tubuh, hidup akan lebih utuh, lebih sehat, dan lebih bermakna.